Syukur alhamdulillah kita sudah berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan zikir ini diterima dan diridhai Allah dan menjadi pegangan sebagai pembersih baik secara pikiran maupun secara qalbu untuk bisa menuju kepadanya. Talim kita hari ini seperti sudah disebutkan tadi, dinul islami ila janibil hidayati wa aidan nasiha, bab satu ya, karena ini nggak bisa ditarik satu bab, dua bab, harus dua bab dia. Agama Islam itu di samping petunjuk juga nasihat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kodrat iradatnya dan rahmatnya kita hari ini masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi. Di tempat ini masih banyak saudara-saudara kita yang terhalang untuk datang berthalibul ilmi. Semuanya jemaah Ikhwan ya Jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang mengaji secara tidak langsung, semuanya dirahmati Allah rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir mencoba kita bahas seperti yang disebutkan tadi terkait dengan agama kita dinul Islam ya, sebagai hudan petunjuk, juga sebagai nasihat dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah meridhoi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang memilih Islam, makin lama makin banyak orang yang masuk Islam karena merasa lebih rasional ajarannya ya, dan lebih cocok dengan perkara hati nurani. Tetapi tidak sedikit pula yang memilih Islam karena memang kultur terpaksa, karena tidak ada pilihan lain. Ada pula yang ikut-ikutan pada pilihan orang tua yang sudah Islam lebih dulu. Kalau orang Jawa menyebutnya Islam keturunan ya, bisa juga Islam tradisi, Islam abangan gitu ya. Karena nenek moyang, kakek kita, angkuh kita, Islam kita Islam ya. Nah, ini bahayanya kalau yang ikut seperti itu agak menyepelekan ya. Di sini perlunya thalibul ilmi. Walaupun pengikut tradisi asalnya tentunya tradisi yang baik ya, akan berdampak yang baik juga ya. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan potensi akal dan nurani kepada manusia, kita nih diberi akal nurani oleh Allah, maka akan lebih baik kita kedua potensi tadi kita syukuri dulu ya. Kita syukuri Pak, karena ada yang akalnya itu nggak beres ya. Jadi dikasih napas syukur dulu ya. Jadi syukur itu jangan terkait dengan transaksional karena rezeki ya. Dengan cara memaksimalkan penggunaannya sesuai keinginan sang pemberi akal tadi, yang mengatur tadi ya, sang pengatur. Gunakan akal dan pikiran kita sesuai dengan yang diberikan dari Allah gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam talim hari ini Andung coba memaparkan kenapa Islam harus dijadikan sebagai pilihan hidup. Gampang aja gaji. Namun sebelum Andung bahas persoalan kenapa Islam yang harus dipilih, kalau ingin mendalaminya terlebih dahulu kita mesti jelaskan makna Islam itu sendiri kan. Secara bahasa
udah tahu Islam asal katanya salamun salima. Iya kan? Artinya selamat kan? Jadi mengikuti agama yang selamat. Assalam. Ya. Damai dan tentram. Asyalahu wa amalu. Nah, arti Islam juga itu. Damai dan selamat. Asal katanya ke sana. Berserah diri. Al-istislamu. Islam juga itu. Ya. Tunduk. Ya. Al-qulu al-izan. Ya. Tunduk. Atau patuh at-ta'at. Ya. Islam itu. Ya. Jadi arti Islam lengkapnya gimana? Lengkapnya salamun salima assalam assalahu wa amalu al-istislamu al-gullu al-ijan at-ta'at. Yang benar ya Islam, lengkapnya artinya. Jadi ini dulu kita pahami kalau kita ingin mendalami ajaran kita. Ya. Assalamatu wal salamu li ana li istislama fakot lillah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa. Itu yang benar arti Islam. Artinya, ulang lagi ya, arti Islam ya, supaya jangan dipenggal dong, nggak lengkap. Assalamatu wal salamu li ana li istislama fakot lillah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa. Itu artinya secara lengkap. Artinya keselamatan dan kedamaian karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum beragama Islam harus berserah diri semuanya kepada Allah kalau ingin selamat dalam kehidupan. Ya, orang disebutnya pasrah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. La ilaha illa huwa. Jadi berserahnya hanya kepada Allah. Nggak bisa kepada uang, nggak bisa kepada polisi, nggak bisa kepada yang lain. Itu dulu kalau antum ingin selamat. Itu arti Islam. Maka disebut patuh, at-ta'u. Iya kan? Patuh, taat. Sekarang dong balik. Kalau arti istilahnya apa? Ini yang banyak dibahas. Tadi arti sebenarnya Islam. Jadi dasarnya itu dulu. Banyak yang nggak tahu nih. Ya. Secara istilah, ad-dinu awad-dinu alladhi nasala minallah subhanahu wa ta'ala waladi za'antariki rasulihi min awali nabina Adam alaihissalam illa akhiri nabiin ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maslahatil basyariyati fi ad-dunya wal akhirah. Itu arti istilahnya. Ya, ada dua arti. Arti sebenarnya secara lengkap dan arti istilah. Artinya tadi din atau agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa melalui para rasulnya sejak Nabi pertama Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi dari zaman Nabi Adam itu udah Muslim, Islam. Isa Islam, ya, Nuh Islam, udah Islam semuanya, ya. Cuman belum disempurnakan karena pada masa itu kebatasannya di sini sekian. Jadi Muslim. Nah, namun karena agama-agama samawi langit, samawi itu agama dari langit,
sudah dirubah pada masa-masa itu oleh manusia, sehingga nggak orisinil lagi. Maka istilah Islam hanya ditujukan ya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akhirul zaman saja. Padahal tidak. Islam itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Duduk ya pemahamannya ya. Nah, jadi jangan mudah mengkafirkan orang yang sudah mati duluan waktu zaman Nabi Nuh. Ya. Dia sudah Islam. Jadi istilahnya hanya ditujukan kurang arif kita kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, yaitu sesuatu yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lain kan ada, Taurat ada, Injil ada, di Quran kan, jadi sempurna kan. Nah, jadi diturunkan lengkap itu memang di akhirul zaman, karena kecerdasannya sudah mesti tuntas. Maka disebut Al-Quran dan As-Sunnah itu yang sahih tentunya, berupa aturan yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia, kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya kan? Jadi bagi orang yang beriman dan berbekal atau berilmu, tentu ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan inna dinna indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini enggak ada agama yang diridhoi Allah. Yang benar enggak ada. Hanya Islam. Dari Nabi Adam itu Islam. Dasarnya kan sudah jelas di Quran surat Ali Imran 119 tadi. Ya kan? Yang dibaca itu. Ya. Kalau ditanya dasar semua sudah Islam dari zaman Nabi Adam, sudah jelas di Ali Imran menyatakan demikian. Jadi di antara alasan kenapa Islam satu-satunya yang dianggap sebagai din di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi pantas dijadikan sebagai pilihan hidup, petunjuk hidup, hudan, nasihat. Karena Islam adalah ajaran apa? Rabbaniyah, ketuhanan, juga ajaran insaniyah. Iya kan? Nah, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Karenanya Rasulullah SAW itu sudah dirancang, ya, di planning oleh Allah agar bisa mengatur hidup manusia demi tercapai kemaslahatan hidup di dunia wal akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai, ya, kemaslahatan hidup kita tanpa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah itu maha suci, mendekati menghubungi Allah ya jelas harus bersihkan baik rohani hati maupun akal kita. Tidak ada jalan lain membersihkan rohani dan akal kita dengan apa? Rinso, bertorekot, ya, jadi sempurna Islamnya. Untung Allah maha kasih sayang. Ada orang yang tanpa bertorekot bisa mendekat kepada Allah, ada. Itu rahmat hidayah. Tapi ikhtiarnya kita memang harus mengikuti pembersihan secara qalbu. Jadi kalau antum tobat saja tidak tahu metodenya membersihkan hati, bohong juga ya. Betul kan? Dan ingat, untuk membersihkan qalbu memerlukan seorang mursyid, ya, seorang guru. Supaya apa? Supaya kita mendekat berhubungan dengan Allah. Mustahil kita bisa mencapai sana tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah. Untuk bisa berhubungan dengan Allah harus suci, taharah, batin, lahir kita, ya. Supaya kita akhirnya bisa kembali menuju kepadanya, kan gitu. Karena kita akan kembali kepadanya ya. Dasarnya kata siapa? Kata Allah sendiri, Al-Quran, surat An-Syiqaq, surat 84 ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk diri, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadan pamulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, serius, menjada wajada, mendalami Islam, bertobat, menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya, ya kan? Nah, itu sebabnya untuk bisa menuju kepada Allah ada manhaj. Manhaj artinya apa? Metode. Itu Quran. Untuk bisa menuju kepada Allah itu ada manhajnya. Caranya yang digunakan manhajnya harus manhaj Rabbani. Iya kan? Yang murni bersumber dari Allah. Tarekotannya ke sana metodenya. Yang diresalakan kepada Rasulnya, cangkokannya harus ke Rasul. Yang terakhir tentunya akhirul zaman Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kita selalu berselawat. Murni yang dimaksud di sini adalah ajaran Islam selamat dari penyimpangan, percampur adukan dengan spekulasi pemikiran manusia, yaitu murni sumbernya, murni akidahnya, murni syariatnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjamin kemurnian sumber ajarannya. Karena itu Allah berfirman, carilah tarekat yang mendekati kemurnian, kalau tidak tersandarkan sana jangan. Allah berfirman Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, ya. Nah, jadi hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci Allah yang masih terpelihara dari perbuatan akibat ulah jahil manusia. Kenapa? Karena kesucian Al-Quran terjaga karena memang ada jaminan penjagaannya dari Allah langsung. Kalau Injil nggak ada jaminannya, ya. Jadi siapapun termasuk Nabi sekalipun tidak memiliki wewenang, tidak ada kemampuan untuk membuat Al-Quran. Nabi sekalipun. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam. Kalau baca Al-Quran jelas harus ada, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Hati-hati. Ya. Allah sendiri mengancam ke Nabi jika berani memasukkan, menyalahi bacaan Al-Quran. Allah berfirman di Quran surat Al-Haqqah surat 68 ayat 43, 44, 45, 46. Dibaca Ikhwan, yang panjang Ikhwan ya. Itu dia dasar. Hati-hati baca Quran. Ada ancaman di situ. Tiga, empat, lima, enam, ya tanzilun min rabbil alamin.
tanzilum min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Nah, dia ini ngancam. Kalau ngada-ngada, tambah-tambah hati-hati menafsir. Nah, itu benar-benar potong urat tali jantungnya. Ya, betul ya, ancaman. Jadi tolong jangan sepelekan aku. Ketemu aja sobekannya untuk ambil bakar. Ketemu di masjid Quran yang tak berbaju, antum buka, ganti yang baru. Insya Allah bagus benar loh, ini udah antum tuh rezeki antum. Banyak tuh di masjid tuh, acara itu. Nah, sembarangan. Masya Allah. Ya, hati-hati di Quran. Apalagi kalau hadis 18. Itu dari atas 18 bawah. Udah kamu bawa pulang bagiannya 10 buah nggak apa-apa gitu. Ya. Seperti yang aku sebutkan tadi, Islam di samping ajarannya Rabbaniyah, artinya ketuhanan, juga ajarannya insaniyah, kemanusiaan kan? Lengkap tuh. Enggak ketuhanan aja. Ada ajaran kemanusiaannya. Kalau kita mau memenuhi ayat-ayatnya yang terdalam dalam Al-Quran, ya, memikirkan tema-tema dan fokus perhatian kita, ya, maka kita akan berkesimpulan. Pasti deh, secerdas apapun, sebiasa apapun juga, Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup untuk manusia, pasti. Makanya apa-apa cari di Quran. Ada. Ingin dagangan laku, ingin laris, ada di Quran. Cuman cara bacanya itu yang nggak bisa. Kenapa? Karena terhijab dengan kotornya kolbu. Karena Quran itu memerlukan apa? Kebersihan. Kecerdasan akal kita tidak bisa dipakai. Harus turun ke kecerdasan kolbu. Setuju? Sepinter apapun juga nggak bisa. Itulah sebabnya sebagai pedoman hidup dan menyebutkan manusia di dalam Al-Quran itu berulang-ulang. Perhatikan di sini ya. Dengan berbagai istilah. Al-insan berapa kali itu? 63 kali. Itu apa ya? Capek itu. Al-insan itu 63 kali. Insan itu lebih cenderung ke makna manusia sebenarnya. Ya, makanya nggak bisa disebut bahwa itu insan, kambing insan nggak bisa. Ya, mulia itu insan itu 63 kali, An-Nas 240 kali, Bani Adam 6 kali, ya. Basyar 25 kali. Salah satu dalam ayat Al-Quran yang pertama kali turun saja. Al-Alaq kan 1-5. Al-Insannya berapa kali? 2 kali. Betul kan? Selain itu, sosok Nabi yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa jadi teladan? Harus jadi teladan dan pemberi kabar mubasyir untuk umat manusia. Dari kalangan manusia, Nabi itu dari kalangan manusia, ya, bukan kalangan malaikat. Perjalanan hidupnya kalau kita mau tahu biografinya, tercatat dalam sejarah umat manusia kan, yang menunjukkan keberadaannya tidak bisa terbantahkan
ada bukti sejarahnya. Dalam banyak kesempatan juga Al-Quran selalu memperkuat unsur kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dari sini kita mempelajari di Indonesia. Al-Kahfi 18:110 dibaca. Surat 18 ayat 110. Qul nama Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Setuju ya? Nah. Juga dikuatkan dengan firman-Nya, lanjut Al-Ahzab 33, suratnya dibuka, surat 33 ayatnya masih 21 nih. Bidayah Tauhid, coba buka. Laqad kana qaum Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yadhkarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. di samping meneladani Rasulullah, ya, begitu kan? Teladannya, ya, contohnya, ya, juga supaya kita dapat rahmat dari Allah harus melalui dia. Dia meneladani sunnahnya, ya, serta banyak apa? Zikrullah, ya, banyak zikrullah. Bukan toyibah di awal. Ya. Nah kalau di sini kita runut secara manhaj tarekat bisa masuk. Teladani dulu sahabat, betul kan? Mengharap rahmat Allah istighfar, iya kan? Setuju kan? Baru kita masuk apa? Zikrullah kan? Setuju kan? Nah itu metode manhaj tarekat sama. Di luar dari itu tarekatnya sama. Ya, jadi dasar tarekat untuk amalan secara manhaj metode itu pasti para musyrik dulu berpedoman dari Quran. Syariah, Qadariyah, Idrisiyah, Qadiriyah, banyak. Ya banyak. Nah kalau tidak berdasarkan itu ya dulu nggak usah. Ya. Nah kalau goreng diri itu betul. Ya. Berbeda, karena perbedaan itu rahmat ya. Ya. Sekali lagi ya, perbedaan itu rahmat. Kecuali itikad dan aturan syariat seperti sholat nggak bisa beda. Sedangkan gerak juga ada bedanya. Ya. Betul kan? Nah.
Karena Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa, tapi jangan dibiasakan disamakan dengan kita. Tetap ada perbedaan. Tapi kan manusia, maka beliau pantas menjadi teladan. Ya, nggak mungkin kita meneladani malaikat kan, karena bukan manusia biasa, betul kan? Nah, bagi semua manusia, hal yang lain adalah rangkaian ibadah madlabnya, ya, yang hanya berhubungan langsung dengan roh. Ternyata selalu dikaitkan dengan apa kira-kira? Perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam ibadah itu. Juga sosial kemasyarakatan dalam ibadah itu. Hal ini bisa kita lihat pada kewajiban sholat yang harus terkait dengan pencegahan terhadap perbuatan keji dan munkar. Iya kan? Terkait ke masyarakat. Makanya heran kalau orang dari sholat buat keji juga, munkar juga, berarti nggak paham ajaran din Islam. Iya kan? Nah, dasarnya mana? Kata Allah bukan kata andung. Kita ini nukil aja. Beliat aja di Quran. Al-Ankabut 29 ayat 45, baca coba. Itu dasarnya. Terkait dengan kemanusiaan, sholat wajib itu bukan egois kita kepada Allah, itu realisasinya setelah sholat kita tidak boleh bermunkar. Kalau sudah sholat kita masih buat ini sama orang percuma. Setuju ya? Karena intinya harus dipahami begitu. Ibadah madanya. Coba Al-Ankabut surat 29 ayat 45 dibaca. Kuntum ma'uya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi inti dari kata ini, orang yang sering berzikir itu riyadahnya supaya bisa sholat. Supaya bisa sholat. Berarti kalau nggak zikir nggak bisa sholat, bisa sekedar mengukur kewajiban. Ya kan gitu ya. Makanya hati-hati di sholat. Hati-hati juga ada ancaman membaca Al-Quran. Di sholat juga ada ancaman. Ancamannya kecelakaan loh. Barangkali juga ini. Hati-hati jangan main-main di sholat ini. Agama Islam itu sebenarnya nggak susah. Tapi kalau kita melanggarnya, melanggar kebaikan kita sendiri yang celaka. Ancaman kecelakaan bagi orang yang sholat tapi hanya sekadar formalitas. Ancamannya apa sih? Tidak mau, cuek aja. Begitu ke begitu. Apalagi tidak mau memberi bantuan kepada semua makhluk. Kan kaitannya ke masyarakat. Ini terkait dengan firman Allah. Orang yang sholatnya cuek, sembarangan aja. Allah berfirman Quran surat Al-Maun 107, 4, 5, 6, 7. Baca coba. Al-Maun itu 107 suratnya. Tauhid nafi amalkan 107. Fawailul lil musyallin. Fawailul lil musallin
rajin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Percaya nggak nih? Sholat antum rusak kalau masih makan ria di perut antum. Lah, tambah susah lagi. Ya. Apalagi yang haram, riba. Jadi hati-hati di sholat. Makanya sebelum sholat cobalah tobat dulu deh. Ya, tobat dulu. Nggak sembarangan ya. Nggak sering orang itu karena kasih sayang Allah aja diistidrajkan, didiamkan, nah, ujungnya nanti bahaya Pak. Di sana juga ada sindiran dari Allah yang enggan menolong dengan barang yang berguna kan, gitu kan? Ya, coba renungkan tuh ya. Makanya ada kewajiban zakat, sedekah yang di samping bertujuan untuk penyucian jiwa kita, juga membersihkan harta kita. Ya, zakat wajib. Sekarang kalau kita ada untung aja ada hak sedekah loh. Betul. Oh rugi, salah ngitungan tuh. Kurang pandai matematik spiritualnya tuh. Jangan-jangan kita lupa sedekah, kenapa begitu-gitu aja ya rezeki kita ya. Udah, jangan khawatir, sedekahlah. Ya. Karena itu membersihkan harta kita. Juga sekaligus untuk menggembirakan orang lain dengan membebaskan, meringankan penderitaan orang lain dari himpitan kefakiran. Percaya nggak, orang itu kalau dikasih kan senang ya. Pas senang, secara nggak sadar, senang itu doa. Doa orang yang susah itu pasti makbul untuk antum. Ya. Nah. Amalan lain. Jadi ini kan di ajaran Islam udah nyimpul nih sebetulnya. Kalau jadi pendakwah kan putarannya itu tuh. Petunjuk, nasihat ya. Udah lengkap ini, ya. Jadi tinggal antum pilih aja satu ayat, nanti panjang pendekin aja gitu kan. Ibadah puasa ada di sana. Haji pun di samping berdimensi ketuhanan juga sekaligus berdimensi kemanusiaan loh. Kan menunjukkan bahwa Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah benar-benar ditujukan untuk manusia, sehingga ajarannya disesuaikan dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri kan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta, Maha mengetahui detail keadaan ciptaannya, Maha mengetahui itu sangat detail. Sehingga dinul Islam sebagai syariat, sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala itu untuk manusia disesuaikan dengan keadaan hambanya, tidak membebani, ya, disesuaikan. Karena itu Allah kan berfirman di Quran surat Al-Baqarah 286, baca tuh. Disesuaikan kemampuan hambanya, termasuk rezeki itu. La yukallifullahu nafsan. Hari ini karena din Islam, anda tidak akan melenceng yang lain, semua Quran. Ada fikih, ada yang mesti didakwakan, ada petunjuk, semua ada di sini. Dibaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna
kami seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Jadi kalau boleh mentafsirkannya begini, ada doa di situ yang dipetik dari Al-Quran itu sendiri, nggak perlu nyebut sahih, nggak sahih, pasti sahih kan, pasti benar kan, doa itu karena dari Allah, petik aja doa itu. Waktu kapan doa itu dipahamkan? Kira-kira apa doanya? Kalau antum nggak sholat nggak bisa pakai doa itu. Sholat itu tangannya kafir. Ya, hati-hati. Kalau antum berbuat dosa jolim, ya, masih makan riba, ya, masih maksiat, nggak tahan dengan siksaan, ya. Kadang-kadang Allah itu menghukum kita, ya, itu kita udah nggak tahan lagi. Pakai ayat ini. Kita juga doanya. Bukan dilarikan kepada ibadah ritual, nggak sholat pakai doanya ngaco. Sampai enggak? Iya kan? Ayat itu pernah tadi kami sebut kalau kita mendapat siksa dari kejahatan yang kita kerjakan, ya, antum berbuat jahat pakai doa ini. Pengertian jahat itu kan banyak. Ya, jahil, nipu, ya, betul kan? Dagang salah timbangan, ya, berprasangka jelek kepada tetangga kita yang berdagang, pakai aja doa ini. Makanya jangan heran kalau daerah Jazirah Arab ada ayat-ayat ini diurusin kalau tempat dagang, bukan Abu Sari. Sama ya. Karena itu menyalahkan kita. Ya. Coba jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan tempat. Merenung. Kadang-kadang kita yang salah. Kenapa dia bisa salah? Sepakat? Nah, insya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya kan? Betul kan? Kalau sudah nggak sanggup, pakai ayat tadi. Kalau antum mengikuti, pasti dikasih ujian pun antum sanggup menyelesaikannya. Gitu. Berarti ada apa-apa kalau tersiksa banget gitu. Nah itu udah ada. Jadi kalau katanya angin aja, ujian, cobaan udah tahu tuh. Ada yang bertanya? Saya kira tuntas ya dengan ini. Karenanya ajaran Islam mengakui adanya dosa itu karena apa? Nafsu kan? Ya. Karena itu ajaran Islam lebih dalam lagi, kesahabatnya ya. Mengakui adanya nafsu, syek. Betul kan? Enggak ada ajaran kebiri kan? Enggak ada ajaran rabi kan? Nafsu syek itu dikasih dari Allah. Bukan untuk ujian itu. Bukan. Kalau nggak bisa dagang, iya kan? Kalau nggak ada nafsu. Adalah nafsu seks yang dimiliki manusia, tetapi bukan untuk dikekang. Nggak boleh, dosa. Kalau umur 40 masih dikekang, ya dosa. Ya goblok ya. Kemana ngaji nih? Iya kan? Nggak ada ajaran para romo, pastor, biksu, nggak ada kan? Nggak boleh, dosa. Mereka kan tidak menikah. Karena kalau berfirman, nah ini orang-orang yang susah dapat jodoh ini.
yang masih ngekang nafsunya, masa puasa terus? Ya. Al-Hadid surat 57 ayat 27, praktekin tuh. Baca tuh. Kalau menunggu ya sering baca-baca ini, menunggu aja. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Kemudian kami irimkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami irimkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Ingat fasik ya. Fasik itu pengertiannya begini, orang yang nggak mau kawin, fasik itu. Karena ingin keridhaan Allah, mengekang nafsu terus-terus nggak boleh. Nggak ada ajaran kerabiban, tabib, nggak ada. Sudah saatnya nikah ya nikah, rasai dengan jodoh. Betul Pak? Betul. Tanggung jawab mahal itu. Nasihatin bisa, untuk nikah itu bisa. Ya. Betul. Jangan sampai, wah, ini ajaran Rabbaniyah yang nggak nikah bisa langsung. Nggak boleh, dosa itu. Ya, dosa itu. Itu kaitannya ke sana. Fasik. Dan mereka mengada-adakan Rabbaniyah, sifat Rabbaniyah. Padahal kita juga Islam mengajari insan nikah yang harus nikah. Dan bukan pula untuk diubah secara bebas seperti kaum hedonis. Dosa juga. Tetapi nafsu harusnya dikuasai agar bisa dikendalikan. Gimana cara mengendalikannya? Disalurkan di tempat yang dibenarkan secara syar'i. Kan ajaran Islam. Ya. Dan bukan sebaliknya nafsu yang mengendalikan kita. Ya. Percaya nggak bahwa bapak nggak nikah Habib itu nafsu juga yang mengendalikan. Nafsunya apa? Nafsu untuk menjadi sifat Tuhan. Dosa. Setuju nggak? Ya kita jadi manusia Islam. Jadi kalau ada bilang para wali itu nggak nikah juga, antum ragu ya.
Kita ini sebagai agama fitrah yang kita ikuti, Islam pun menyadari fitrahnya kita manusia, bahwa sebagian manusia menyenangi perhiasan. Ajaran Islam ini, kita kan menyenangi perhiasan, setuju nggak? Contoh bacan segede jihir kan, wow, gitu kan. Kalau ngikuti sunnah Rasul ya ada satu juga kan, dikelingking lagi. Lah Nabi ya, Nabi pakai ini cap itu untuk cap, stempel, bukan untuk hiasan. Itu Nabi. Ya kalau antum mau hias, tapi jangan berkelebihan, ini udah kelebihan nih. Ini udah kelebihan nih. Betul. Fitrahnya gitu, manusia suka kepada perhiasan, apalagi wanita. Nggak boleh dikekang juga, dosa juga itu. Menyenangi perhiasan membolehkannya untuk dimanfaatkan selama proporsional, kan itu. Dan tidak berlebihan dalam timbangan agama. Timbangannya agama. Maka ada hukum-hukum syariatnya. Itu sebabnya dasar kalau ingin pakai perhiasan Al-A'raf surat 7 31 32 dibaca Ikhwan. Itu dia. Nah, ini kalau ada dia Bani Adam dari Nabi itu suka perhiasan tuh. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharapkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Rinci ya, jelas ya ajaran Islam. Jadi boleh berhias? Boleh. Laki-laki boleh berhias, tapi kalau pakai gelang ya udah salah kodrat. Iya kan? Berhias itu yang penting tidak merusak ciptaan. Setuju nggak? Kecuali ada perintah. Ya. Contoh tato. Haram. Karena dia merusak ciptaan, betul kan? Nah, jangan. Nah, dasarnya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa perempuan boleh disuruh? Karena perempuan perhiasan bagi laki-laki. Jadi boleh banyak dia, karena dia juga perhiasan sifatun. Nah, antum dibatasi. Jadi kalau laki-laki nggak ada perhiasan, dosa juga. Nah, kira-kira jomblo kan begitu. Harus ada perhiasan, tapi jangan berlebih. Nah, betul kan? Jangan berlebih.
Quran. Logikanya gitu ya. Iya enggak? Batasannya ya Nabi ya bisa 34 bro. Nabi. Nah kita 2 aja mabok gitu. Kalau ban serep gimana dong? 10, 100 gak apa-apa ban serep. Tapi gak boleh ketemu. Tahu ban serep? Gak boleh ketemu. Kira-kira gitu. Ya. Jadi semua Islam itu benar-benar fitrah. Insani. Nah sekarang kita kaji ketetapannya. Masih ajaran Islam ini sebenarnya baru 1/100. Detail banget ajaran Islam. Ya. Perkara hak, pernah dengar hak asasi manusia? Ratusan abad tahun dulu Islam udah ngajarin. Oh kok ada ambil dipelajari lagi sekarang ya? Kan aneh. Paling lengkap di Quran. Perjanjian Madinah gimana? Setuju nggak? Itu dasarnya nanti. Puncaknya itu. Tentunya Nabi membuat perjanjian Madinah sampai beragama dibolehkan di satu negara. Dibolehkan. Bahkan kita harus melindungi agama itu. Nah ini jadi gontok-gontok karena jelas Qurannya ada kok. Perkara hak asasi manusia dalam ajaran Islam sebelum dunia menang 14 abad yang silam, Islam ajarannya datang dengan mendeklarasikan bahwa manusia mempunyai hak yang harus dijaga. 14 abad sebagaimana dia mengemban kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini kan kalau kita mau baca sejarah, ya, ada inti piagam Madinah kan, iya kan? Nah, di antara hak tersebut antara lain apa? 1, nih, hak hidup manusia. Islam memandang hidup sebagai karunia dari Allah, di mana tidak ada seorang yang boleh merampasnya, walaupun masih dalam kandungan. Ada di Quran. Maka KB itu haram. Ada aturan untuk menghambatnya. Waduh, kalau udah campur tangan manusia, ya jangan digampangin lah. Seorang tuan tidak boleh merampas hak hidup budaknya. Pemerintah tidak boleh merampas hak hidup rakyatnya. Orang tua tidak boleh merampas hak hidup anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang membunuh anak wanita karena malu. Antum berbuat dosa, hamil, belum nikah, haram membunuhnya, tuh dosa besar. Bayangin. Ada di Quran. Jangan dicari-cari dalil itu yang aneh-aneh. Betul kan? Nih. Istidlal dalilnya Quran surat At-Takwir. Surat 81 ayat 8 dan 9. Wa idzal ma'udati su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa aku dibunuh? Kalau bisa ngomong tuh bayi. Jelas. Dia takwir. Begitu juga membunuh anak karena takut miskin. Udah salah kaprah ini. Enggak boleh. Perhatikan aja. Allah berfirman Al-Isra 17:31 dibaca. Kalau takut miskin. Orang modern itu kalau banyak anak miskin gitu. Karena di Al-Isra surat 17 ayat 31 baca.
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami hanya akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dosa besar. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Itu ayat mutasyabih. Semua paham ya. Dan ini betul loh. Perintahnya gitu. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Hati-hati orang tua. Woi, jangan banyak anak, hati-hati, beko bangsa ini diganggu. Dosa. Dosa. Memandang dong. Kan kata Allah jamin ini. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Betul kan? Ada rezeki anak, ada rezeki juga orang yang gitu. Kan ini jelas. Nah karena ini nggak diyakini, timbullah waswasnya sudurinas di kehidupan sekarang tanpa menyadari firman Allah. Nah kalau udah firman aturan tegas ya kita mesti tegas dong. Nah kita kan muslim, Islam. Sesungguhnya yang membunuh mereka itu adalah dosa besar. Untungnya dosa besar, enggak kafir. Nah ini mungkin karena kafir udah. Aduh, hati-hati yang di KB cepat aja kecil. Maaf ya. Itu dalam hak hidup HAM. Betul kan? Nah, Islam tidak membedakan antara orang yang merdeka atau budak. Tidak. Bahkan sampai pada janin yang masih ada dalam kandungan mempunyai hak untuk dihormati dan hidup. Prinsip itu ya. Tidak boleh digugurkan dosa meskipun dia dari hasil perbuatan haram. Sepakat? Nah kalau dakwah jangan berani tegas gitu kan. Nanti dilempar batu gitu. Nah itu dasarnya ada Quran kok. Iya kan? Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup umat manusia, Islam sudah mensyariatkan, cuman banyak yang belok-belok. Hukumnya apa? Qisas, tahu nggak qisas? Bagi orang yang membunuh dengan secara sengaja, qisas. Tanpa alasan prosedur yang benar, kecuali akan membunuh ibunya, itu beda lagi, ya, karena penyakit. Dasarnya apa? Allah berfirman Al-Baqarah 279, baca deh. Itu dasarnya. Jadi fikihnya jelas. 179 di Quran. Bisa hukumnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Orang-orang yang berakal, jangan membunuh, kena qisas. Udah albab. Betul kan? Di sini Islam kan lebih memilih mengorbankan seseorang yang memang bersalah karena membunuh, qisas. Agar orang yang bisa lebih aman karena terlindung hak hidupnya. Banyak itu lebih aman dengan kisah tadi
dan agar mereka bisa mengambil pelajaran supaya tidak dengan gampang merampas hak hidup orang lain. Ya, nggak berani diterapkan ini. Kalau pakai syariat itu udah heboh. Ya, betul. Penghormatan kepada hak hidup setiap insan itu dipertegas lagi oleh Allah di firman Allah, Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 32. Ini lebih tegas lagi dibaca di Al-Maidah surat 32. Ini udah begini ya, jadi dijelaskan aturan-aturan kehidupan itu secara Islam. Itu makanya ini dipahami dulu agama kita. Minna dzalika min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebenarnya keterangannya firman fikih itu jelas. Ya. Cuman manusia itu karena pintarnya melampaui batas, dipelintir-pelintir fikih itu. Gitu aja. Ya. Nah, sekarang berani nggak murni? Ajaran Islam menuntut murni. Fikihnya kita pakai fikih Quran. Dan itu nggak mungkin nggak salah. Setuju? Oh, untuk ikhwan-ikhwan nih ya, UIN ya, yang mendalami agama, berani nggak ngomong kayak gini nanti? Harus berani gitu. Pokoknya hasil zina pas hamil ya harus dipelihara. Oke, udah kena timpuk di antum tuh. Lah itu Quran semuanya loh. Itu yang pertama, masalah hak hidup manusia. Yang kedua, ajaran Islam ya, hak meyakini sebuah agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya yang diyakininya. Ini ada haknya. Jadi zaman Rasulullah tidak ada paksaan mengislamkan. Nggak ada. Nabi itu perang karena dijolimi itu enggak? Karena diperangi. Bukan karena misi untuk mengislamkan. Paham nggak? Coba lihat sejarah semua itu. Mengembangkan ajaran Islam sampai ke negeri Babylon gini-gini itu seolah-olah memaksa kan? Enggak. Tidak ada paksaan. Meskipun Islam kita yakini sebagai satu-satunya din yang paling benar di atas dunia, yang paling diridhoi Allah. Namun terkait kaji kemarin, dalam kita berdakwah, memberi nasihat, ajaran Islam itu sendiri tidak boleh dengan pemaksaan. Sepakat?
La akrahu fidin. Enggak boleh. Sampaikan saja. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Setuju? Itu prinsip. Ini enggak dijidalkan sampai orang masuk ke Islam. Apakah itu ulama? Anung tidak menyindir ulama yang lain loh. Sampai jidal pun nggak baik kan? Ya, udah jangan jidal. Kalau orang nggak mau sudah berhenti aja. Itu urusan Allah. Di situ letak tawakal. Nabi kayak gitu. La akrahu fidin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Enggak. Apa sebab? Karena ini Allah mengasih tahu di Al-Baqarah 256 baca. 256 baca. Itu dah. La ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bulu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sepakat? Untuk berdakwah. Ya. Beda ya kalau satu akidah, ya satu muslim, beda lagi. Kalau dia sudah melenceng, kita harus paksa itu. Beda lagi. Kecuali dua non muslim. Setuju ya? Nah, kita sampaikan saja boleh. Nah, tapi kalau di Bolivia hati-hati. Yang naik nanti siapa? Poin. Oleh karenanya keyakinan pada suatu agama dan pelaksanaan ritual keagamaan sebetulnya harus berjalan sendiri-sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sebenarnya itu kecuali satu akidah berjamaah kelompoknya kan. Bedanya itu. Ini juga kata Allah. Lakum dinukum bagi yadin, ya kan? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Al-Kafirun 109 ayat 6. Tegasnya itu udah. Agama gue, agama antum, agama antum. Gitu. Nggak bisa ada masalah. Jika mayoritas umat Islam berkuasa di suatu wilayah, ya, Arab Saudi, Mesir, ya, Irak, ya, mereka diwajibkan memberikan perlindungan kepada pelaksanaan ibadah agama lain. Wajib hukumnya. Nggak boleh gereja dibakar, nggak boleh. Nggak boleh. Islam itu ajarannya. Gimana mau radikal Islam? Betul kan? Aneh bin ajaib kalau disebut radikal Islam kan? Nggak boleh. Dasarnya mana? Bukan hadis. Firman Allah. Al-Hajj 22, surat 22, 40. Baca tuh. Atau dia dasar begini. Jadi begini sudah ada Quran. Nah, ini kok bisa memetik juga dari Quran. Aladina ofrijo min diyarihim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq
bihaqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum li ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa musajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara sekali gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Setuju? Setuju? Kalau Allah berkenan gereja bisa dihancurin. Ya, betul kan? Nah, hal inilah karena turun firman ini, maka Nabi mengeluarkan bersama sahabat perjanjian piagam Madinah. Jadi kalau ditanya piagam Madinah, turun Wahyu Al-Hajj ayat 40. Maka turunlah piagam Madinah yang disusun oleh Nabi bersama para sahabatnya, berisi deklarasi hak asasi manusia dalam beragama di Madinah. Iya. Inti piagam Madinah tadi adalah masing-masing merdeka mengerjakan agamanya dan tidak boleh saling mengganggu. Ya, bahkan kita wajib saling menjaga, membantu keamanan mereka. Ada para biara sedang malu-malu jalan kaki ratusan kilo dari Thailand. Alhamdulillah masih dihargai orang sufi. Kenapa sufi menghargai? Karena mengerti aturan piagam Madinah. Iya. Kenapa dia nggak ke Aceh? Nggak jalan langsung Hongkong? Kenapa nggak ke Sumatera Barat? Kita yang merenung. Sepakat? Jadi kalau antum nggak boleh dakwah di dalam gereja, nggak boleh lah, ya. Karena itu ritual. Tapi melindungi mereka dari kejoliman boleh. Misalnya gereja ini digerebek sama kaum radikal, kita harus membelanya. Orang yang sedang beragama, walaupun muslim, wajib hukumnya, tidak salah. Karena sudah turun di agama Madinah, jadi jelas kita dakwah itu jelas. Anda tidak mengambil dari hadis, tidak mengambil dari kata ulama, tidak mengambil dari fatwa, tapi dari Al-Quran. Dan itu sudah diceritakan. Kalau dari Al-Quran mau mendapat gimana? Ya. Udah kita jadi lurus nanti. Jangan jadi permasalahan. Ketiga, terkait hak. Tadi hak berkeyakinan, pertama hak kehidupan, ketiga hak kemuliaan, hak menjaga kehormatan. Hati-hati ini yang sering terjadi di kultur masyarakat, khususnya muslim. Islam mengharamkan menginjak-injak kehormatan manusia sebagaimana mengharamkan darah dan harta benda. Karena Nabi bersabda, ini bersabda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna Allah harama damaka wardaka wa malaka. Inna Allah harama damaka wardaka wa malaka. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian darah, kehormatan dan harta kalian.
Karena itu manusia tidak boleh disakiti baik secara fisik maupun non fisik. KDRT ke perempuan ya dulu nggak boleh, betul kan? Ke anak nggak boleh, ke tetangga nggak boleh, termasuk kehormatannya. Secara fisik maupun non fisik. Misalnya dengan mempermalukan, merendahkan harga dirinya, mengumpat, mencela, memberi gelar yang jelek. Hati-hati bercanda. Ada percikan dosa di situ. Ghibah dan semacamnya. Dasarnya mana? Ini yang sering dilupakan. Dasarnya apa sih? Allah berfirman Al-Hujurat 49 ayat 11 12. Tolong dibaca. Itu dasar fikihnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' wala nisa'un min nisa'in asa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ithmu wa la tajassasu wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum yang mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu memuji sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Setuju? Poinnya gini, ngejelekin diri kamu sendiri juga nggak boleh. Jangan buka aib kamu, dosa juga. Ya, sampai kedua, berprasangka itu dosa, bro. Bisa nggak? Berprasangka aja dosa. Walaupun kita mendekati bukti, jangan. Itu aturannya. Sebenarnya nggak susah ya, kalau mengikuti aturan ya. Jadi itu loh hak kehormatannya. Ada 4 nih hak yang diajari oleh Islam. Yang terakhir, hak orang kaya, hak hidup berkecukupan.
antum ini harus berkecukupan. Ada haknya, hak hidup berkecukupan. Di dalam ajaran Islam, jika ada orang muslim memiliki pendapatan yang tidak memadai, kurang, ya, maka kerabat yang berkecukupan wajib untuk membantunya. Wajib. Apa? Wajib. Jadi semua harus berkecukupan. Makanya di Islam itu syaratnya sebenarnya kaya. Begitu. Berarti juga ya. Lah ini kan semua kata Allah loh. Pikir mana? Al-Anfal 775. Pilih ya. Hak hidup berkecukupan itu harus terima oleh antum. Makanya kalau kesulitan di tempat tidur, dia tempat tidur. Betul kan? Udah jangan pelit deh. Kayak ini dulu. Baca. Waladina amanu. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi itulah perintah untuk membantu jika tidak ada kerabat yang berkecukupan, miskin semua, ya, maka harus diambil dari zakat kaum muslimin. Itu intinya. Nah, khususnya kumpulan zakat itu bisa dikasihkan dulu apa sampai tercukupi kebutuhan hidupnya. Karenanya sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza ataitukum fahnu, idza ataitukum fahnu." Jika Anda memberi, maka cukupkanlah, jangan gantung. Ini enggak makan aja, pendidikannya semuanya. Kalau kita bersama-sama dan kita ini jangan kebersamaan itu harus juga dikeluarkan. Itu bikin. Dan jelas semua bikin ini terkait dengan kita ajaran Islam. Di Islam ada petunjuk, ada nasihat itu semuanya kan. Nah ini kita mesti amalkan keseharian kita. Sepakat? Berat kan ini? Enggak ya. Ridho Allah nggak berat itu. Ya. Coba amalkan. Ya, insya Allah dengan taklim ini antum kaya semuanya tuh. Sungguh. Karena ini membahas Quran, antum harus dibersihkan dulu kalbu dengan talqin tadi. Itu maksudnya. Karena takut melenceng. Karena kita hadapi ini wahyu. Nggak sembarangan. Lahir batin kita mesti taharah, mesti bersih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.